Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza Juniasari dengan NIM 20230041. Saya dari Fakultas Ekonomi, yaitu dari AKBP STIE KBP Padang. Saya akan menjelaskan tentang teori perilaku konsumen, yaitu tentang hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Yang pertama, teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen dapat menjelaskan bagaimana seorang konsumen memilih produk yang diyakini akan memberikan utilitas atau nilai guna yang tinggi, sehingga mencapai kepuasan yang maksimum dengan dibatasi oleh pendapatan dan harga barang. Teori perilaku kepuasan ada dua, yaitu pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Yang kita bahas yaitu pendekatan kardinal. Pendekatan kardinal adalah pendekatan ini didasarkan asumsi bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dari kegiatan mengkonsumsi suatu barang dapat diukur dengan satuan tertentu, seperti jumlah, uang, atau buah. Dengan kata lain, semakin besar jumlah barang yang dikonsumsi, semakin besar pula tingkat kepuasan konsumen. Konsep pendekatan kardinal ada dua, yaitu marginal utility dan total utility. Marginal utility adalah nilai guna marginal, yaitu penambahan kepuasan yang diperoleh dari penambahan barang atau jasa yang diperoleh. Total utility atau nilai guna total adalah total kepuasaan yang diperoleh dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Yang pertama, hukum Gosen 1. Hukum Gosen 1 adalah jika pemenuhan kebutuhan akan suatu barang yang dilakukan secara terus-menerus, rasa nikmatnya mula-mula akan tinggi, namun semakin menurun sampai akhirnya mencapai titik jenuh atau titik nol. Contoh dari hukum Gosen 1 yaitu setelah kita berolahraga, tentu kita akan merasa haus. Di situ kita akan membutuhkan air minum. Pada saat kita minum di gelas pertama dan kedua, pasti kita akan merasa puas. Tingkat kepuasan dan tingkat nilai guna dari air minum tersebut akan semakin tinggi. Kemudian ditambah lagi dengan gelas ketiga dan gelas keempat, sampai kita merasa cukup. Ketika kita merasa cukup, kemudian ditambah lagi di gelas kelima dan seterusnya, tentu kita akan merasakan titik jenuh. Pada gelas kelima dan seterusnya inilah akan menjadi kurang nikmat lagi. Ini berbeda pada saat kita minum di gelas pertama dan kedua. Mungkin di gelas kelima ini kita tidak sanggup lagi untuk minum karena sudah merasa kembung. Hukum Gosen 2. Hukum Gosen 2 adalah konsumen akan melakukan konsumsi sedemikian rupa sehingga nilai guna marginal setiap barang dan jasa akan sama. Contoh hukum Gosen 2 yaitu ketika kita berpuasa seharian, tentunya kita akan merasakan haus dan lapar. Maka saat berbuka nanti, kita akan membutuhkan makanan dan minuman untuk memenuhi kebutuhan yang kita inginkan. Kemudian kita akan membelikan makanan dan minuman sampai batas kekenyangan. Seandainya dari sisa pembelian makanan dan minuman tadi masih ada digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan jangkalnya, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.